kita dari nikmat Allah, Bu. Tidak pernah sedetik pun kita lepas dari nikmat Allah, Pak. Kalau kita mau hitung itu semua, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kada mampu kita, sampai Allah mengulangi di dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulangi. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kita mau dustakan? Kita bangun tidur membuka mata itu nikmat Allah. Berapa banyak orang yang tidur tidak bisa buka mata, tidak bangun lagi. Innalillah. Kita bangun tidur bisa bangun, duduk, berjalan, bisa beraktivitas. Itu nikmat dari Allah. Sebelum kita melihat nikmat yang lain-lainnya, di dalam diri kita banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita ditambahkan nikmat tersebut. Alhamdulillah. Ibu-ibu, alhamdulillah. Bapak-bapak jangan kalah. Alhamdulillah. Bersyukur bil lisan, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, maka janji Allah, ku tambahkan nikmat itu. Namun jika kalian kufur nikmat, ingkar, kada merasa diri diberi nikmat oleh Allah, dia merasa nikmat itu apabila duitnya banyak saja, dia merasa nikmat itu apabila apa yang diinginkannya diberikan Allah. Pengen rumah yang besar, pengen mobil yang bagus, pengen ini, pengen itu, bilang kabul, itu nikmat. Dia lupa, dia bisa bangun dari tidurnya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingkar nikmat Allah, maka apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sungguh adabku itu sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Harus kabur. Kita ngantukkan biar iyalah. Ada lah, Bu, kadang ngantuk ya. Bapak-bapak kadang mengantuk. Kenapa ulun mengantuk ya? Ulun aja kan mengantuk guru. Guru kita doakan Nasidin, masya Allah sesepuh kita nih. Muka ada Sidin suka ramah, bisa balak turunannya. Tahu lah, ada yang menyandarkan alhamdulillah. Ingin minta ampun ulun di Sidin mau hadir. Ulun nang hadir Sidin melajari nang anom, nang muda biar berani. Nah, Bapak Dir, alhamdulillah, terima kasih panitia Masjid Al-Hikmah undang ulun lah. Oh iya, ini musolanya, musola atau langgar Al-Hikmah. Nah, undang ulun jauh dari ujung situ, tapi penceramah dalam negeri juga nih. Acara di Sukarama, penceramah dari Sukarama. Semalam ulun 2 acara, tadi di Peluru sama di Bumi Jaya. Malam tadi di Lunik. Besok ada lagi sampai malam penutup. Sekalinya malam tadi tempel juga ini di ujungnya. Dahan sehat bertahan lah. Malam ini sedikit aja nah kita nah. Dan ulun nanti mau ada pertanyaan ibu dan bapak dan remaja. Siapa hendak menjawab, ulun bawa tadi hadiah nah. Nah, di sini ada siwak, ada tasbih, di kantong ulun ada duit. Ada tahu siapa hendak jawabnya nah. Qala al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Suyuti mengatakan, perhatikan, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu dhalikal bait awil masjid awil mahallah wa sallat malaikatu ala dalikal ahli dalikal makan. Imam As-Suyuti mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada satu tempat, baik itu rumah, baik itu masjid, baik itu tempat apapun, lapangan, perusahaan atau apapun, dibacakan di tempat itu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haffatil malaikatu ala ahli dalikal bait awil masjid awil mahallah, kecuali malaikat datangan mengelilingi, ikut hadir di perkumpulan, nang mana perkumpulan itu dibacakan maulid. Alhamdulillah,
Di perkumpulan ini tadi pembuka acaranya adalah maulid. Dan ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara inti dari ini semua bukan ceramah. Tuh, Simtud Durar yang dibaca itu intinya maulid. Ceramah ini kekembangan acara aja. Ceramah ini penjelas isi maulid aja. Acara intinya adalah maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menyusun maulid Simtud Durar sudah menuliskan awal akhir biografi singkat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu di dalam maulid itu. Ceramah ini makanya kekaruan karena ada hasilnya tahu kalian. Tapi pun maulid dibaca paham kada paham, mulai tadi tartibul Fatihah sampai Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Biar ummati itu nama ulah malaikat datangan. Mau ceramah, apalagi kayak ulun kata bisa ceramah ini, malaikat bisa ada mandang hari juga. Jangan malaikat gompian kita banyak bohong, utama aja. Menghayalan sudah. Ini inti daripada acara maulid, dan lebihnya itu kekembangan aja, tambahan. Jadi jar Habib mun kawa setiap acara maulid itu jangan disebut ceramah atau acara inti. Ini bukan inti, tapi ada bapak bawa acara. Kalau ada masalah itu sebagian habaib kalau ketemu itu sarik sedikit, kalau kata biasa aja. Intinya adalah yang sudah dibacakan maulid. Maulid Simtud Durar, Ad-Diya' Al-Lami, Maulid Ad-Daibai, Maulid Al-Azzab, Maulid Syaraful Anam, Maulid Al-Barzanji, dan maulid lainnya itu inti dalam perkumpulan. Itu nama undang malaikat. Karena ketika dibacakan maulid dari awal itu aroma wanginya menembus 7 lapis langit. Malaikat mencari di mana ini ada orang yang berkumpul menyebut nama kekasih Allah. Wanginya menusuk 7 lapis langit dan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari keliling dan akhirnya menemukan tempat semacam ini. Hafat alaihimul malaikat. Malaikat mengelilingi ikut hadir. Wa sallat alaihimul malaikat, dan malaikat mendoakan kepada orang-orang yang hadir di tempat ketika maulid itu dibacakan. Nah, alhamdulillah ulun dan biar Bapak Ibu hadir saat ini tadi dari awal malaikat doakan tuh. Oh, ini orangnya nah hadir, ini hadir, ini hadir. Itu didoakan malaikat. Ujar guru kami, 3 doa malaikat ketika kita hadir di pembacaan maulid. 3 doa malaikat. Yang pertama, malaikat mendoakan supaya buhan kita nah hadir dapat rahmat Allah. Amin. Maka biar mendoakan, bila malaikat mendoakan, doanya malaikat itu mustajabah. Doanya malaikat itu kabul. Kenapa? Karena malaikat itu adalah ibadun mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat Allah itu hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Mereka tidak punya nafsu syahwat. Mereka diberi akal sehingga gawiannya ibadah saja. Mereka mengerjakan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Kalau malaikat memohon kepada Allah, maka ulama sepakat itu malaikat mendoakan pasti mustajab doanya malaikat. Alhamdulillah. Ujar malaikat, ya Allah, ini orang hadir di peringatan maulid di Musalla Al-Hikmah, rahmati mereka semua. Amin. Itu yang pertama, doa malaikat. Yang kedua, malaikat mendoakan Bapak Ibu, ya Allah, Allahumma barik lahum. Ya Allah, berkahi mereka semua yang hadir di peringatan maulid. Amin. 2 doa malaikat. Yang ketiga, Allahumma qaddi hawaijahum. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat mereka yang hadir itu. Mungkin di antara kita yang hadir di dalam hati membawa hajat, ya Allah, ulun hadir berkat maulid, ampuni dosa ulun, perbaiki keadaan ulun. Ya Allah, ulun ada kesulitan ini dan itu, berkat hadir di maulid lapangakan. Yang hadirnya ada punya niat lah tadi lah. Ada hajat kepada Allah lah hadir. Biasakan hadir ke tempat yang baik itu, tanamkan di hati niat-niat hajat-hajat yang baik. Sehingga ulama Ibu ketika hadir salah satu majelis mereka ada 100 niat dalam hatinya. Ya Allah, ulun berangkat majelis maulid. Pertama,
ulun mencari ridho pian. Yang kedua, mencari syafaat Rasulullah. Yang ketiga, mudahan diampuni dosa. Nah, keempat, disebutkan niat-niat itu dalam hatinya ketika dia hendak berangkat di satu perkumpulan yang baik. Maka orang yang mendapatkan daripada berkah yang banyak adalah orang yang paling banyak niatnya. Nanti ditutup wa ala mana wa bihi salafus salih. Dan ulun niat sebagaimana niat para pendahulu kami, ulama-ulama yang saleh. Mereka niat seperti apa, kami niat seperti niat mereka. Jadi bila ada nang garing nang kayak ulun ini tadi, nah dari rumah ada niat ulun tadi, mudahan kuat dulu. Nah tapi ini majelis maulid, ya Allah berkat hadir majelis maulid ulun minta sehat. Di antara ulun minta sehat. Nah mudah-mudahan nang sakit-sakit nih ada penyakit-penyakit yang kita tahu sudah kita nih baaritan minum manis sudah mulai kena kawa karena bisi pabrik gula dalam tubuh, minum kopi sudah mulai kena kawa, makan daging sudah kena kawa, itu sadar kita ada penyakit. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini kita disembuhkan oleh Allah. Dan ada penyakit yang kita kada sadar, belum terindikasi lagi, kita kada tahu di diri kita ada penyakit-penyakit medis. Mudah-mudahan itu juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta yang paling penting itu penyakit batin yang lebih berbahaya dari semua penyakit-penyakit zahir. Apa penyakit yang berbahaya? Tumor, kanker. Apalagi penyakit yang ngeri-ngeri, itu berbahaya, ya. Tapi jauh lebih berbahaya ketika kita punya hati berpenyakit iri, dengki, hasad, ria, sombong, sum'ah. Penyakit-penyakit ini tidak habis ketika kita mati. Kalau penyakit zahir berakhir dengan kematian, selesai urusan. Tapi kalau yang takabur, kalau yang hasad ada di hati kita, mati, bukan habis urusan, akan dihisab di hadapan Allah. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kada bakal masuk surga orang yang di hatinya ada secuil debu daripada kesombongan. Bahayanya kibir, sombong. Habislah dengan kematian, tidak habis. Habislah dengan kematian, tidak habis. Kalau penyakit zahir, orang habis dengan kematian, parah, mati, habis, selesai, nggak sakit lagi. Tapi kalau penyakit di hati kita punya sombong, baru juga punya jabatan sedikit sombong, baru juga punya harta sedikit sombong, baru punya ilmu secuil sombong, maka orang sombong karena bakal masuk surga atas jaminan Rasulullah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Dia punya secuil debu aja, sebutir debu sombong di hati, mati, di akhirat tertutup pintu surga baginya. Hati-hati kita jangan sombong. Apa yang kita sombongkan? Jabatan pian itu daripada Allah. Jabatan apapun itu sampai yang paling tinggi. Jangan pernah sombong dengan jabatan tuh di Nepal, DPR-nya diberangus oleh Tuhannya karena terlalu zalim kepada rakyatnya. Melihat beritanya dibakar, dilempar, itu salah satu siksaan dunia belum akhirat. Punya DPR yang sangat menyiksa dengan pajaknya, dengan bermewah-mewahannya. Lihat kejadian itu Nepal dan yang lain menyusul. Mudah-mudahan Indonesia ada itu. Semalam dah demo-demo karena pajak naik, karena tekanan meningkat, mahasiswa bergerak sampai ke Banjarmasin. Bergerak mereka ditutup oleh media, kerusuhan ditutup media. Ini Indonesia ada baik-baik saja, Bapak Ibu. Jangan kira kita ini anteng-anteng ini baik-baik saja, tuh di sana pembunuhan. Di sana mereka berjuang untuk kita rakyat Indonesia. Dan ulun ingat sabda Rasulullah, apabila pemerintah sudah mulai zalimnya luar biasa kepada masyarakat, tunggu itu kehancurannya. Lihat aja, kada bakal lama lagi akan bergeser. Nepal sudah memulai. Dan hati-hati kita, jabatan kita ini dari Allah, harta kita dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Nabi Muhammad orang yang paling tawadhu, padahal beliau Nabiullah, padahal beliau utusan Allah, seorang nabi. Ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin semua manusia. Bahkan nanti di hari kiamat rasul-rasul itu, nabi-nabi itu semua di bawahku, aku pemimpinnya. Nabi sombong? Tidak. Waktu hidup beliau sombong beliau? Tidak. Orang yang paling tawadhu di dunia ini adalah Sayyiduna Muhammad.
Padahal surga diciptakan untuk beliau. Padahal dunia ini diciptakan untuk beliau. Lihat kehidupan beliau. Kita maulid mempelajari sejarah Nabi Muhammad. Ketika beliau tidak bisa makan, mengikat batu. 1 hari nggak makan, 1 batu diikat. 2 hari nggak makan, 2 batu diikat. 3 hari tidak makan, 3 batu diikat. Ketika sholat mengimami sahabat, bunyi krak krak krak. Selesai salam, ya Rasulullah, engkau sakit? Apakah engkau sakit? Galalah, aku pada sakit ya Rasulullah. Tapi kami mendengar bunyi aneh. Ketika engkau ruku, engkau tidak, engkau sujud, ada bunyi. Ya Rasulullah, ada. Ini batu yang berbunyi. Ya Rasulullah, kenapa? Apa alasannya kau taruh batu? 3 hari aku tidak makan. 3 hari aku tidak makan. Tidak ada makanan di rumah Rasulullah. Tidak ada makanan di rumah Rasulullah. Bayangkan, bagaimana dengan rumah kita saat ini? Buka kulkas, buka lemari makanan, lihat dapur. Cukup untuk seminggu kita kelaparan. Rasulullah 3 batu. Padahal sidin jakanya hendak minta. Itu malaikat dapat tawar. Allah dah nawari, ya Rasulullah, bila pian hendak tuh gunung akan ulun jadikan emas untuk pian. Pian hendak apa aja? Ujarullah, lah aku ada hendak itu. Jaka hendak sugih, aku paling sugihnya Nabi mengalahkan Nabi Sulaiman. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita kesederhanaan, bahwa kemuliaan seseorang itu tidak di harta. Rasulullah 3 hari kadang makan batu, sedangkan umatnya kadang pernah kelaparan. Sidin 3 batu karena 3 hari kadang makan. Kita 3 kali sehari makannya, bujur kada. Kadang kalau sedikit kurang makan, apa sudah kita ngeluhnya banyak benar. Lihat Rasulullah. Padahal jika sidin hendak, dunia ini tunduk kepada Rasulullah. Jika Rasulullah hendak tunjuk gunung itu, nah gunung kan jadi emas, sudah jadi emas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut ya Bu. Ngalih gue kadingan bawa jam tangannya lalu duduk-duduk di HP ini nah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita bersyukur, ini peringatan maulid luar biasa. Jangan kita anggap sekadar hadir undangan biasa. Niatkan yang baik-baik dikabulkan Allah. Pertama doa malaikat bagi orang yang hadir maulid, yaitu Allah beri rahmat kepada mereka, Allah berkahi mereka, dan Allah kabulkan hajat mereka. Kita semua punya hajat kepada Allah. Kita semua orang yang berhajat, siapapun kita, hamba Allah. Kita sujud, kita tunduk, taruh kepala kita di bumi untuk sujud kepada Allah. Kita hamba. Mau presiden, mau pejabat apapun, mau DPR, lihat mereka semua taruh kepalanya di bawah. Itu benar, semua kitanya adalah hamba Allah. Bahkan seorang nabi yang termulia sujud kepada Allah. Ini untung kita peringatan maulid. Nang kedua, nang selanjutnya ujar Imam Suyuti. Ulun ringkas supaya kada terlalu panjang lah. Ulun ringkas sedikit bahwa wa'ammahumullahu birrahmati warridwan. Ketika sudah dibacakan maulid, terkumpul orang seperti ini, Allah curahkan rahmat dan Allah ridhoi mereka semua. Amin. Ini yang kita cari kalau dalam hidup, ridhonya Allah. Ini yang kita cari dalam hidup, ridhonya Allah. Pian punya apa aja, tapi kada dapat ridho Allah, sia-sia. Punya apa aja tapi kada dapat ridho Allah, sia-sia. Yang dicari dalam hidup ini adalah ridho Allah. Cari ridho Allah di jabatan kita, cari ridho Allah di harta kita, cari ridho Allah di setiap aktivitas kita. Itu yang kita cari. Karena kita kada mungkin masuk ke dalam tempat yang dimuliakan Allah kecuali dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak surga, Bapak Ibu. Itu kalau modalnya ibadah, berapa ibadah kita? Kita mau masuk surga, kalau modalnya ilmu, berapa ilmu kita? Kalau mau modalnya sedekah, berapa sedekah kita? Ini untuk maulid berapa nih? Untuk Nabi Muhammad berapa nih? Jangan sampai orang ada peringatan maulid itu kesulitan, nah sedangkan di sekitar kita orang-orang kaya banyak. Itu Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wadittu law kana li mithlu dhahabin mithlu jabali uhudin dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku suka, ujar Imam Hasan Al-Basri,
Seandainya aku bisi gunung emas, ada orang berpintaan kesan maulid, kubarikan segunung emas untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Karena sidin tahu benar, mengerti kalau sudah harta itu untuk maulid, semuanya itu kulluh khair, semuanya itu jadi bagus, akan dibalas oleh Allah, akan dibalas oleh baginda Rasulullah SAW. Ada kisah, Bu, nak guring nggak bayang? Ulun nak berkisah boleh? Bapak ulun berkisah boleh? Guru izin berkisah? Nggih guru lah. Nanti kalau kita guru sabda sudah nah. Belum lagi lah ya, kan tangan dulu lah. Ada seorang pemuda di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini orang luar biasa, pemuda tampan dan hobinya berkuda, Bu, naik kuda. Satu waktu dia memacu kuda dan kuda ini lepas kendali, nggak bisa kontrol. Ya kan bahasa kita wah ini bakandaraan remnya blong. Kayak paman bakandaraan laju-lajunya rem blong. Ini kuda lagi dipacu, nggak bisa diatur, dibelokkan nggak bisa, diberhentikan nggak bisa. Akhirnya nabrak pintu khalifah. Ketika nabrak pintu khalifah Abdul Malik bin Marwan, anak beliau ada di situ, ketabrak, meninggal dunia. Bagaimana khalifah? Marah khalifah nih, anak ditabrak orang. Anak ditabrak orang, marah besar beliau. Kisos. Panggil pemuda, ayo kita sidang. Hukumnya kisos, nyawa bayar nyawa, itu Islam. Kalau kita ada, kalau kita kan di sini macam-macam, tergantung KUHP-nya, tergantung macam-macam. Tapi kalau Islam membunuh dibunuh, ya kan? Menempeleng ditempeleng, kisos. Coba Islam itulah bisa diterapkan. Tuh kan ada lagi nang menyolong sawit, tuh ada. Nang memanen berdahulu karet itu kan ada lagi. Kenapa? Bilanya sudah wani mencuri dengan kadar yang sudah tertera dalam fikih, maka dipotong orang tangannya. Itu Islam itu rahmat. Kira-kira mau ada satu orang dipotong tangan, nang dipotong ini mencuri lagi kira-kira lah. Lalu mencuri pulang, potong pulang. Ini hasilnya sini nah. Sini dulu nih. Masih mencuri, potong sini pulang. Mencuri lagi, potong sini. Mencuri lagi sini, lalu banang tangan habis menyuntan aja masih. Sekali ada nangka itu yang mencuri taubat ampih, nang lain kadawani. Itu rahmatnya hukum Islam. Kenapa jadi Islam itu mencuri potong tangan? Kejam dari mana? Mana? Islam itu rahmat. Apabila ditegakkan satu pencuri, satu pelajaran, tidak ada lagi yang curi. Wah ini pencuri Allah, masuk keluar penjara residivis. Membunuh hari ini, besok keluar bunuh lagi. Coba terapkan hukum Islam, pembunuh bunuh, aman sudah. Tidak ada lagi orang yang berani bunuh. Sekarang pembunuh berkeliaran, pencuri kalau masuk penjara keluar mencuri lagi. Itu karena kalian sebut inilah hukum yang baik. Lah, hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Cuma sayangnya kita kada khawatir apa-apa karena bukan negara Islam, ya sudah. Cuma di hati kita tetap hukum Allah terbaik. Hukum Allah terbaik. Hukum KUHP, hukum kita ini kita hormati sebagai hukum negara kita. Cuma bilanya ditanya hukum apa terbaik, hukum Allah, tidak ada yang lain. Itu hikmahnya besar. Akhirnya pemuda dipanggil ke kerajaan, menghadap raja. Raja udah marah besar, murka. Anaknya tewas ditabrak orang ini. Pemuda ini tahu latihan. Imbah dipanggil raja, dihadapkan raja tapi murka, mukanya merah menahan marahnya raja ini. Ketika berhadapan dengan pemuda ini, hilang merahnya, merah wajahnya hilang, marahnya hilang, dan tersenyum raja. Tersenyum melihat ini pemuda. Ujar mantri-mantrinya, kenapa raja ini bisa gila nih raja? Kenapa raja bisa gila nih? Tadi katanya marah banget nih, harus kisos ini, bunuh pemuda pancung. Ternyata mbak melihat tersenyum. Siapa nama aja? Oh, tanya senyum-senyum raja. Akhirnya raja tanya juga, wahai pemuda, ada apa dengan engkau ini? Engkau ini pandai sihir kah? Kata pemuda, lah, wahai khalifah, ulun gak bisa sihir. Lalu kenapa? Apa yang terjadi padaku? Aku ini marah kepadamu, tapi ketika engkau menghadap, aku hilang marahnya. Aku akan memaafkanmu wahai pemuda, dan membebaskanmu dari denda, dan membebaskanmu dari kisos, balasan hukum bunuh. Tapi satu, katakan apa yang terjadi padaku ini.
Ujar pemuda tadi, Bu, wahai raja, ulun tahu sudah ketika pian memanggil ulun, nasib ulun di ujung tanduk, ulun bakal kisos, akan dipancung mati karena menabrak anak pian sampai mati. Tapi sebelum kesini ulun hanya satu minta kepada Allah, ya Allah, bila engkau selamatkan ulun dari hukum kisos di hadapan raja ini, ulun bernadar, ulun akan adakan peringatan maulid Nabi Muhammad. Bila engkau selamatkan dari kisos ya Allah, ulun akan adakan peringatan maulid. Berangkat dia ke hadapan raja. Oh, raja, pantas engkau bernadar dengan nadar yang luar biasa. Ya sudah, engkau ku maafkan, ini 100 dinar, bawa adakan peringatan maulid. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang yang niat maulid, madakan maulid, selamat daripada hukuman dunia, apalagi hukuman akhirat. Hati-hatilah pian. Ulun semalam waktu Jumat hadir, ada beliau mengingatkan jamaah tentang ajaran-ajaran yang sudah mulai merambat di pelihari guru lah. Ajaran-ajaran yang membid'ah-bid'ahkan, hati-hati. Ajaran yang sudah menyalahkan orang lain, yang kada seakidah lawannya kafir, yang kada seakidah lawan inya sesat, hati-hati, jangan umpatan pian. Ini memang merambak. Di Banjar itu sudah dari dulu tuh. Ulun sudah face to face berhadapan, berdebat lawan babuhan Wahabi, berdebat babuhan nang ketuhanan, belajar Nur Muhammad atau sesat, itu sudah berhadapan. Tahulah, mereka tetap tidak menerima dan ujung-ujungnya mereka itu nafsi-nafsi. Ini hati-hati, jangan masuk ke kampung kita. Makanya bentengi, alhamdulillah majelis di sini ada, di Masjid Al Husna ada, di ujung sana Al Istiqomah ada, yang jelas berguru, bernasab, lulusan pondoknya jelas, gurunya jelas, berantai dari guru ke guru sampai Rasulullah, kitabnya ada. Biar ngaji bukan ada kitab, apa yang dibaca? Fikih, kita ngaji fikih, itu dari dasar sampai paling tinggi ada kitabnya. Ngaji tauhid, dari dasar yang paling tinggi ada kitabnya. Ngaji tasawuf, dari dasar paling tinggi ada kitabnya. Kalau nggak berkitab sudah harus diikuti, sudah. Kita diikuti, pandir wara tuh. Hati-hati, Wahabi mulai bergerak. Kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Itu tok hadisnya. Tahlilan nggak boleh, maulid nggak boleh, ziarah kubur nggak boleh, kurang ajar. Ini ajaran sesat kayak ini, hati-hati, jangan kita ikut-ikutan. Tahlil boleh nggak? Boleh katanya. Tahlilan nggak boleh. Loh kok bingung, tambahin an aja nggak boleh toh? Tahlil itu kan la ilaha illallah. Tahlilan ora boleh, kalau tahlil boleh. Yasin boleh nggak? Yasin, baca surah Yasin boleh. Yasinan nggak boleh. Lucu. Yasinan nggak boleh. Katok boleh nggak? Boleh. Katokan orang boleh. Lucu juga kadang dalil buannya tuh. Sudah, kata kalau di debat itu, bilanya kita hendak selamat kampung kita, bila ada masuk itu nggak usah diumpati ranai. Kalau kita berdebat, debat kusir. Kami sudah berhadapan, face to face berhadapan, adu argumentasi sudah. Itu sudah terjadi zaman guru-guru kita. Nah, makanya hati-hati umpati guru-guru kita yang sudah membawa kita nih, nah, nang jelas-jelas sudah, jangan nang kada jelas diumpati. Mendatangkan penceramah, hati-hati juga, nang kada jelas asal usulnya halo, pada akannya macam-macam hukum-hukum nang kada di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu bahaya tuh. Nah, Ibu Pembakal tolong sebagai penguasa, ujar Rosidin tadi, penguasa Laut Kidul, kan jadi tadi penguasa Sukaramah kan. Beliau punya otoritas. Kalau beliau menolak, maka nyaman kita tuh. Nah, pengalaman sebagai pengalaman ulun berkisah, karena ulun banyak keluar. Ulun di dakwah banyak keluar, Sukaramah hitung jarinya, tapi di luar ulun padat. Kadang ulun ke Semboho, ke Beluru, kadang ulun ke Sungai Riam, kadang banyak keluar. Jadi banyak aduan masyarakat, banyak kisah yang kita dengar. Dalam sebulan itu hampir berapa majelis ulun isi di luar, kecuali Sukaramah itu rutin. Baik mingguan, bulan, selebihnya ulun banyak di luar, majelis banyak di luar. Mudah-mudahan dengan ini kena yang lain menyusul Mak Wani ngundang ke sana ya Allah. Kedua ini aja wallahu alam bisawab. Ini perdana nih Wani gubernur mengundang, tanggung jawab masing-masing aja gitu. Jadi di Beluru itu masuk guru kelompok nang datang sekalinya bikin kajian kada boleh yasinan gak oleh bid'ah. Jadi anggota yasin sudah mulai berkurang tuh. Yang malam Jumat
Habis itu tanya aja biar nom kadang ini membakalnya kisah. Jadi jar bakurang huru hara terjadi sudah. Ternyata di kampung itu masuk aliran nang bid'ah. Maulid jangan tuh bid'ah. Yasinan jangan itu bid'ah. Bakurang. Jamaah yasinan mulai bakurang lebih dari separuh. Pembakal mendengar itu sigap. Ada apa yang terjadi? Ditelusuri, oh begini. Langsung datangi pembakal. Kalian yang datang ke kampungku, bila hendak berdiam di sini, jangan ganggu apa yang sudah kami gawe dari bahari. Kami punya guru, punya sanad, punya dalil. Bila buah nikah masing itu keluar dari kampung kami. Tegas pembakal. Akhirnya mereka kedua ini lagi jalan. Menggerogotina. Orang punya akidah, digerogotina. Ini ajak aja di kampung kita masuk ajar sesat, pembakal turun tangan bersama jajaran. Jangan kau sebarkan ini sesat, tapi koordinasi lawan guru, bujur kada dulu ada tuh sesat. Bilanya keluar dari akidah kita, maka wajib kita jaga kampung kita. Nang paham ini sesat kada atau tidak sesat, ya ulama. Kalau biar kan kada paham ini sesat kada tahunya orang mau ngaji ya bagus saya bagus. Padahal isinya merusak Islam. Kada semua kajian tuh bagus. Lihat isinya, esensinya, dengarkan dulu. Kalau ternyata pembelokan akidah, tolak. Koordinasi dengan ulama. Ini ada di kampung kita gini, koordinasikan. Oh ternyata memang terbukti. Nah bisa bertindak seperti pembakal peluru, undangan kabarnya kayak itu. Bila masih menyebarkan, keluar dari kampung kami bisa peluru. Tapi bila hendak di sini, ampeh. Kalau kamu memang nggak suka tahlilan yasinan, pribadi kamu jangan aja. Ini orang sudah di sini NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasinya NU, mazhabnya Syafi'i. Sudah, jangan diganggu-ganggu di sini. Ini pun kita kada tegas, masuk macam-macam, Wahabi masuk, Syiah masuk, akhirnya terpecah belah, bercakut papadaan bakalahian. Karena ada yang maulid, ada yang membid'ahkan, nang maulid menyalahkan, nang membid'ahkan, akhirnya bakalahi. Nah, jadi itu bagusnya kayak itu ketegasan umara berdampingan ulama. Dan kada masuk di kampung kita inilah ajaran-ajaran yang sesat itu. Jangan umpati nang jelas sudah ada guru-guru nang ada sudah umpati itu. Jangan sampai salah pilih. Guru tuh berpilih. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, sebelum kita belajar lihat guru. Akidahnya apa? Gurunya siapa? Lulusan mana? Sanadnya mana? Kitab yang dibaca apa? Sudah yakin umpati, kada asal umpat aja. Jangan tertipu dengan ini. Ini hanya pakaian. Jadi ada orang pian bertamu ke rumah nih, misalnya seorang mah datang tamu, pakaiannya kayak berandalan, jeans, baju kaos, kedua ini nerima. Pas nang kayak ini, abut menerima, nyiapkan macam-macam sekalinya. Nang pakaian ini biar nyaman, membungkus TV diangkut, membungkus barang supaya mengangkut barang orang, maling. Jadi yang tertipu pakaian, dangarakan ilmunya. Ya Allah ya Karim, barak dah jam mana? Jam 11 kurang seperempat. Sedikit lagi. Ulun pakai kisah sedikit pulang nih. Kisah ini kisah kitab, kada kisahan kada. Ya Allah. Jadi kita gembira kayak inilah. Ini kada sia-sia. Ini kisah terakhir sudah terakhir. Mudah-mudahan kada sampai jam 12 tuntung ulun kisahkan. Karena maklumlah kita nih bebuan pekerja keras di sini, bukan petani. Nang siangnya habis gesan bekerja, ibu-ibunya macam itu juga, tapi masih punya semangat hadir di sini. Masya Allah, ini dihargai Allah Ta'ala biar. Ini dihargai Rasulullah. Makanya urusan bila majelis kayak ini pasti Rasulullah memberikan gambarannya luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, besok di akhirat langkahnya cepat, mudah menuju surganya Allah. Bayangkan. Ini kayaknya bebuan nang bukahan aja, jadi menuju surganya lari. Kenapa? Suka hadir majelis ilmu, majelis maulid, majelis zikir. Apalagi jar Nabi banyak benar kalau kita sebutkan. Pokoknya bila ada majelis semacam ini tulak aja biar. Tulak aja, kenapa? Karena kita akan merasakan manfaatnya dunia sebelum akhirat. Kita bahagia. Maulid ini membawakan keberkahan yang banyak karena bila ada maulid kada ada Ramadan, kada ada Lailatul Qadar. Kalau tidak ada maulid tidak ada Idul Fitri, Idul Adha. Kalau tidak ada maulid tidak ada Al-Quran. Kalau tidak ada maulid tidak ada yang lain-lainnya daripada kemuliaan yang kita kenal saat ini. Itu semua berkat maulid Nabi Muhammad.
Oleh karena itu kita kenali Nabi Muhammad. Kita senang dengan kelahiran Nabi tidak cukup, tapi kita ikuti sunnah sidin. Tadi hadis yang ulun bawa di awal, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku dan Nabi, maka dia mencintai aku. Dan bila sudah cinta aku, pasti masuk ke dalam surga. Nah, sunnah Nabi ini banyak. Kadang awal kita pertemuan sekali kayak ini tuntung dak awapian harus continue, harus terus menerus hadiri majelis, belajar siapa Nabi Muhammad, apa ajaran sidin, apa syariat sidin, apa sunnah-sunnah sidin. Itu waktu demi waktu. Di antara sunnah nang banyak sudah as-sunnatul mahjurah. Ujar ulama, sunnah nang sudah mulai dilepaskan saat ini adalah siwak. Ulun bawa siwak, ulun kasih hadiah, nanti siapa nang kau menjawab. Siwak ini sunnah nang sudah ditinggalkan di zaman sekarang. Coba sekarang ini, nang bawa siwak siapa aja nah? Angkat tangan nang bawa siwak. Halo, grup Habsi. Ibu-ibu, sholat lebih suka bersiwak dulu karena apa? Karena bila bersiwak 2 rakaat kita sholat dengan siwak itu mengalahkan orang yang 70 rakaat tanpa siwak. Misalnya hari ini, nah ulun sembahyang sunat 2 rakaat pakai siwak, Pak Taryo ini sembahyang juga 70 rakaat tapi kada bersiwak tetap pahala ganal ulun. Padahal 2 rakaat aja. Apa nama membedakan? Sunnahnya Rasulullah, siwak. Faedah siwak itu lebih dari 70. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar As-Syatiri mengatakan nang paling al-a'zam, nang paling besarnya faedahnya kayu siwak. Tapi kan jangan bebarang lah, boleh ini putih-putih kayu ranting, salah. Ini ada khusus kayunya, memang dia lembut. Kalau digigit kayak jadi sikat gigi, kalau kan bebarang ambil ketakutannya gigitnya rontok nanti. Krok habis gigi. Jangan. Ada kayunya khusus, orang menjual murah 10.000, 15.000 ini siwak mah. Ini Nabi as-siwak matharatun lil fam. Siwak ini mensucikan mulut, wa mardatul lirabb, dan meridhoi dan mendatangkan ridho Allah. Siwak. Dan sesuatu yang kada lepas di kantong sakunya Rasulullah, di antaranya siwak. Ada 3 nang selalu Rasulullah bawa, nang kada beliau tinggal, pasti ada di kantong sidin. Salah satunya siwak. Nang 2-nya apa? Siapa nang tahu ulun bari hadiah siwak, tasbih dan duit. Bilanya anak banyak mintanya lawan panitia duitnya. Ada 3 nang senantiasa Rasulullah bawa di kantong sidin. Salah satunya siwak. Itu kada pernah Rasulullah tinggal. Nah, nang 2-nya apa? Ulun beri kesempatan ibu-ibu. Nang 2-nya apa, Bu? Bila pendapat ada siwak, ada tasbih, ada duit. Ya, yang menjawab siapa mau? Lo mau tolong berdiri siapa? Ibu Sekdes, silahkan berdiri. Berdiri, salah benar itu belakangan, yang penting duit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. 1 siwak, 2 sisir, yang ketiga salah, duduk ya. 2 sudah dapat sidin, siwak, sisir, betul. 1 nih apa nah? Ya, nih beliau. Salah juga, minyak wangi. Tahu lah ya, Rasulullah tuh sudah wangi, keringat sidin tuh nah harum benar, kada perlu minyak wangi lagi. Bahkan sahabat berebut bila ada tetesan keringat Rasul, mereka berebut nah disapuakan. Kada sidin itu sudah wangi. Kalau ketiak kita bebanyuan berkeringat apa baunya? Beda dengan Rasulullah. Kesempatan terakhir, laki-laki boleh. Sudah 2 nah, nang kada pisah dari awak Rasulullah di kantong siwak, sisir 1 lagi. Ini mudah benar. Keluhnya ulun habari, bila orang habis makan mencari apa? Rokok lain. Ya, apa tadi? Berdiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang pertama siwak. Yang kedua sisir. Yang ketiga tusuk gigi. Ada gimian. Alhamdulillah. Dapat hadiah guru ya. Nah, maju sini. Bila anak banyak, yang lain balik. Duitnya ada banyak, cuma 50.000, ada tasbih, ada siwak, kesembian hadiah. Alhamdulillah. Terima kasih terela. Nah, dah pertanyaan lagi, masih ada hadiah dari ulun tuh? Ada kah? Di mananya sidin tahu? Ya sidin tuh ahli majelis orangnya. Jadi Nabi kada pisah, ada siwak di awal, ada sisir halus,
Kadang sidin sisir merapikan rambut dan jenggot, ada tusuk gigi, habis makan sidin bersihkan gigi pakai tusuk gigi. Di mana tahu muka di majelis kayak ini kita? Tahunya di Rasulullah bawa apa? Bawa rokok, ada rokok zaman itu. Anak-anak boleh jawab. Dan ini dapat yang sama, ada siwak. Ulun hadiah sunnah. Ujian Nabi Abdul Hadaya as-siwak. Paling Abdul hadiah adalah siwak. Ada tasbih pulang ibadah juga, ada duit. Nah, jadi panitia ganti duit ulun nih kena. Ya, ibu-ibu pulang kesempatan. Siapa nang kawa menyebutkan, ini bukti cinta kita lo Nabi lo ya. Siapa nang kawa menyebutkan nasab Nabi dari pihak ayah, dari Abdullah sampai Adnan saja, nggak usah sampai Ismail dan Ibrahim, apalagi sampai Nabi Adam, sampai Adnan saja 21 nasab, ulun beri hadiah. Boleh tua, boleh muda. Bu, siapa yang wani? Jangan. Allahu Akbar. Bebuan hapsi. Nah, nggih, pakai mic seorang. Sebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah dan seterusnya sampai Adnan. Ulun hitungi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa kan MC kita loh teh. Diam-diam sudah hafal bu. Nah nih, nang belum bisa bantu lah. Masya Allah, minta rela lah. Hadiah kesakian luar biasa biar hafal nasab Nabi sampai Adnan luar biasa. Padahal wajibnya sampai Hashim aja. Tapi sampai Adnan luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih ada satu siwak, satu tasbih, satu duit. Panitia ganti duit dulu. Terakhir guru ini habis nih, kita udah tuntung dah. Itu aja menghibur beberapa umat Rasulullah, sidin bahagia, Rasulullah tersenyum. Pertanyaan ada nih nah. Pertanyaannya mudah, pada dahuluan, tapi jangan jawab. Karena mau bareng-bareng kata awak. Pertanyaannya jangan jawab dulu lah, kecuali nak lu tunjuk misalnya bang angkat tangan si Ano aja loh. Nah, baru boleh jawab. Berapa anak-anak Nabi Muhammad dan sebutkan nama mereka. Siapa nang wani? Kadang yang nanti ibu-ibu, oh iya, ayo kasih mic. Berapa? Ayo kasih mic, tolong. Hadiah yang sama. Alhamdulillah nih remaja, jangan mendatang. Siapa nama? Jawab. Nyaringnya akan maksudin. Ya, ngarap biar siapa? Umairah umur 14. Sekolah? Pondok. Di pondok mana? Pondok sawah. Tahun dulu. Miftah lulu kelas 8. Alhamdulillah. Ini boleh nazam dari Aqidatul Awam atau nazam apa aja, atau secara langsung, tidak wajib berurutan. Yang penting tanya pertama, anak Nabi berapa? 7. Sebutkan 7 nama itu. Abdullah, Qasim, Ya. Abdullah, Ibrahim, Ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wakiliakan, siapa yang menerima wakiliakan, sidin biar di situ aja. Abahnya, anak abahnya mana abahnya? Mana? Ada abahnya? Abahnya ada nggak? Ini kan lahir dari manusia, kan apa? Wakili, kakaknya sini. Dukun, alhamdulillah. Hafal sidin, anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Tadi namanya disebut. Itu bukti cinta kepada Rasulullah. Ya silahkan, terima kasih lah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum yang sudah menjawab. Bu, Pak, terakhir. Ini bukti cinta kita lawan Rasulullah tuh kayak itu. Jangan sudah, Bu, belum tanya umum. Siapa anak Raffi Ahmad? Rapatar. Rapatar. Siapa ibu Rapatar? Gigi. Tahu. Siapa anak Nabi? Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat. Ulun banyak-banyak minta ampun maaf, minta halal, minta ridho sekalinya sampai jam 11 pas. Tapi mudah-mudahan kan rela berataan lah. Mudah-mudahan
penyelenggaraan Maulid ini menjadi berkah jasad kita semua, berkah dunia, berkah akhirat, dan mudah-mudahan pian semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tampun maaf, minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.